Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyajikan makalah yang berjudul Media Pembelajaran Ibu Kita Kartini dalam Pengajaran MIPA di KBRI New Delhi, sebuah diplomasi kebahasaan. Kenalkan, saya Riza Sukma dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya akan memulai dengan sekilas tentang MIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. MIPA merupakan salah satu upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara bertahap dan sistematis. Setelah banyak hal yang dilakukan oleh Badan Bahasa terkait dengan BIPA, itu Badan Bahasa telah mengirimkan tenaga pengajar BIPA ke luar negeri mulai dari tahun 2015 hingga saat ini. Selain itu, Badan Bahasa juga telah menyusun bahan ajar atau modul pengajaran BIPA. Satu hal lagi yang telah dibuat yaitu membuat portal BIPA Daring. Nah, apa itu BIPA Daring? Nanti saya akan jelaskan berikut. Ini sekilas informasi mengenai pengiriman tenaga pengajar BIPA yang telah dilakukan Badan Bahasa sejak 2015. Mulai tahun 2015, ada 14 penugasan pengajar di 11 lembaga penyelenggara BIPA, 8 negara, untuk melayani 1.883 pembelajar. Setiap tahun jumlahnya bertambah, 2016, 2017, 2018, hingga pertengahan Juni 2019, ini data yang saya peroleh, telah dilaksanakan sekitar 78 penugasan pengajar di 70 lembaga penyelenggara BIPA di 21 negara dengan pembelajar yang dilayani mencapai 3.144 orang. Nah, saya sendiri bertugas pada tahun 2019. Nah, ini saya tampilkan contoh BIPA daring. Bapak Ibu dapat melihat, mencari informasi mengenai kebipaan, dapat mengakses laman bipa.kemdikbud.go.id. Dalam BIPA daring ini ada beberapa fitur. Yang pertama, belajar BIPA. Fitur ini berisi produk bahan pembelajaran BIPA yang disediakan oleh Badan Bahasa. Kemudian ada fitur jaga BIPA. Isinya adalah informasi tentang lembaga penyelenggara BIPA baik yang di dalam maupun di luar Indonesia. Selanjutnya ada fitur Bakti BIPA. Nah, ini berisi informasi tentang kiprah BIPA, karya pemerhati BIPA, dan seterusnya. Satu lagi, Tebar BIPA, tempat belajar BIPA. Ini berisi platform pembelajaran jarak jauh secara daring yang dapat digunakan oleh masyarakat atau perwakilan RI di luar negeri. Bapak Ibu dapat mengakses dengan menuliskan laman bipa.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya saya akan bercerita mengenai pengalaman saya ketika saya ditugasi mengajar BIPA di KBRI New Delhi, yaitu pada periode 31 Mei 2019 sampai 18 Oktober 2019. Saya mengajar BIPA di India. Ini pertama kalinya saya mengajar BIPA di luar negeri. Sebelumnya saya mengajar BIPA hanya di dalam negeri, di kampus. Nah, kalau kita lihat dari peta, terlihat jarak antara Jakarta dengan New Delhi terlihat sangat dekat. Tapi kalau kita melakukan perjalanan ke New Delhi, ternyata tidak sedekat itu, tidak secepat itu sampai di Delhi dari Jakarta. Saya berangkat setelah waktu itu masih bulan puasa, setelah sahur saya siap-siap berangkat, sampai di New Delhi pukul 11 malam, mendekati pukul 12 malam.
Itu sebuah perjalanan yang menurut saya sangat melelahkan. Itu saya juga masih melakukan ibadah puasa pula. Dan suhu di India pada saat itu sedang tinggi. Ketika saya datang, itu suhu mencapai 47 derajat. Bisa dibayangkan bagaimana hangatnya suasana di sana. Itu malam hari. Siang hari bisa lebih panas. Nah, terkait dengan makalah yang saya sajikan ini, lagu Ibu Kita Kartini sebagai media pembelajaran BIPA. Di sini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang teori, saya akan lebih banyak bercerita pengalaman saya ketika menghadapi pembelajar BIPA di India. Saya memanfaatkan lagu Ibu Kita Kartini sebagai salah satu media pembelajaran untuk beberapa materi di kelas BIPA KBRI New Delhi. Nah, secara sekilas dari beberapa referensi yang saya dapatkan, saya simpulkan intinya adalah media pembelajaran segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengajar kepada pembelajar, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar para siswa atau pembelajar. Nah, ada beberapa hal penting yang terkait dengan media pembelajaran. Yang pertama, ketika kita memilih media pembelajaran, pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi siswa atau pembelajar kita. Kemudian, memilih media juga harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai kita memilih media yang sudah bagus, canggih, rumit, tapi tidak terkait dengan tujuan pembelajarannya. Sayang sekali kalau seperti itu. Nah, media yang tepat berdampak positif terhadap kegiatan belajar mengajar. Nah, tentunya hal ini dapat dirasakan oleh para pengajar ketika si pengajar menggunakan media yang aplikatif dan informatif. Tentunya siswa juga akan dapat mengikuti dengan baik pembelajaran di kelas. Satu lagi, media membuat materi lebih mudah dipahami dan efektif. Saya setuju dengan pendapat ini karena ketika kita memanfaatkan media, tentunya materi yang menurut kita rumit akan lebih dipahami dan saya pikir efektif untuk diterima oleh para siswa atau pembelajar. Nah, saya menggunakan media lagu kata ini saya integrasikan dengan 4 kemampuan atau kemahiran berbahasa, mulai dari menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Untuk aspek menyimak atau kompetensi menyimak, ini materinya menemukan informasi dalam sebuah teks simakan atau audio. Saya menyajikan lagu rekaman suara dari Ibu Kita Kartini, lagu tersebut saya perdengarkan kepada siswa, kemudian siswa atau pembelajar diminta untuk mengisi teks rumpang yang telah saya siapkan sebelumnya. Namun pada awal siswa A1 merasa kesulitan. Lalu saya beri kesempatan pembelajar tersebut melihat video. Jadi ada audio, ada videonya. Nah, setelah diputar 2 kali, ternyata lebih efektif dan lebih mudah para pembelajar untuk melengkapi teks rumpang yang saya berikan tersebut. Untuk aspek atau kompetensi membaca, nah ini saya berikan teks, kemudian siswa disuruh membaca teksnya, kemudian setelah itu kita bahas sekilas. Setelah itu saya lanjutkan dengan memberikan teks biografi Kartini, karena saya kaitkan dari lagu, kemudian saya beralih ke teks biografi. Nah, setelah itu saya siapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks biografi tersebut. Hal-hal terkait apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan seterusnya. Jadi siswa dilatih pemahaman komprehensif tentang teks biografi tersebut. Selanjutnya, kemampuan berbicara. Ini untuk semua level yang saya ajar A1 sampai B2, IPA 1 sampai BIPA 4, ini saya ajarkan mereka untuk bernyanyi bersama lagu Ibu Kita Kartini. Pertama saya beri pemodelan dari semacam video karaoke, kemudian berlatih tanpa video, kemudian berlatih bersama. Sehingga
siswa ini dapat menikmati pembelajaran di kelas dengan mengenal salah satu lagu Indonesia. Terakhir menulis. Nah, setelah mereka mendapatkan khususnya untuk B1 dan B2 ini, eee, tahapnya lebih tinggi lagi jenjangnya, mereka diminta untuk membuat teks prosedur tentang cara menjadi siswa berprestasi atau kiat-kiat belajar efektif. Nah, itu teks prosedur yang mereka ciptakan itu berdasarkan atau dilatar belakangi dengan teks yang telah mereka baca sebelumnya, itu teks biografi. Nah, teks biografi ini selain di A2 saya juga, berikan kepada siswa B1 dan B2. Nah, dengan begitu, saya katakan dari satu media pembelajaran dapat kita aplikasikan secara integratif untuk 4 kemampuan, atau kompetensi berbahasa seperti ini. Nah, ini teks yang saya berikan, ada not lagunya, dengan demikian peserta ataupun pembelajar dapat mencobanya bersama-sama. Ini situasi pembelajaran ketika saya memperkenalkan lagu Ibu Kita Kartini kepada pembelajar BIPA A2. Di situ ada layar, kemudian ada teks, mereka memegang teks, sama-sama membaca dan sama-sama berlatih. Nah, ini ada satu rekaman singkat, saya sempat merekam aktivitas pembelajar, sepertinya ini pembelajar B1 atau B2, ketika mencoba menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Saya putarkan sebentar. Ya itu tadi contoh ketika saya mengajarkan memperkenalkan lagu Ibu Kita Kartini kepada pembelajar. Nah, pada awalnya mereka agak kesulitan mencoba, namun perlahan-lahan mereka mampu mengucapkan dengan kata-kata yang benar walaupun tempo masih tidak pas dengan lagunya. Nah, ini situasi pembelajaran ketika saya memberi tugas P2 untuk menulis teks prosedur tentang kiat-kiat, apa tadi, kiat-kiat belajar efektif. Nah, kiat-kiat jadi siswa berprestasi. Nah, selain itu saya juga mengenalkan budaya. Selain mengajarkan bahasa Indonesia, kita juga pengajar dituntut untuk mengenalkan budaya. Budaya apapun kita boleh kenalkan. Di alat musik tradisional, masakan, pakaian daerah, permainan tradisional semua. Ini saya berkesempatan mengenalkan angklung kepada mereka, tentu juga ada rekan saya membantu mendokumentasikan. Mereka sangat antusias dengan alat permainan ini dan terus mencoba untuk teman berikutnya ingin mencoba dan ingin mencoba terus. Nah, ini permainan tradisional yang di sebelah kiri itu kalau tidak salah namanya engklek, permainan tradisional dari Jawa. Mereka sangat antusias mengikuti permainan ini, dan sebelah kanan congklak. Akhirnya saya dapat simpulkan bahwa kita dapat menggunakan media pembelajaran apapun, tentunya dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kebutuhan atau kompetensi pembelajar, dan kemampuan pengajar. Lalu pertanyaan terakhir untuk kita semua. Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Dapatkah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional?
Tentu ini adalah harapan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kita ingin bahasa Indonesia dikenal di dunia internasional. So, mari wujudkan bersama-sama, saling mendukung kita sebagai warga masyarakat, bantu pemerintah, saling bantu untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini. Terima kasih, demikianlah paparan saya mengenai makalah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.